yang berbeda-beda saling melempar. Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan lebih lanjut kita akan bisa mengetahui. Pak Dir. Mana? Penerima kuasa. Kami sampaikan tadi penerima kuasa itu yang menerima kuasa dari desa. Gimana? Yang 2 orang tadi itu yang penerima kuasa itu dari ATR atau BPN? Bukan. Ini dari notaris ya. Dari penerima kuasa dari orang pemohon yang mungkin juga disampaikan mungkin seperti beberapa yang disampaikan oleh Kepala Desa Kohot menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa. Ya itulah orangnya. Ya. Pak Dir, ini lalu sudah sempat melakukan penggeledahan di rumah Pak Kades, lalu di sana ada beberapa kayak kendaraan mobil dan segala macamnya. Apakah nanti juga bakal menyusut ke dugaan TPPU-nya nantinya? Kita lihat lebih lanjut ya. Kami saat ini masih konsentrasi pada proses penyidikan pemalsuan. Ya. Kalau masalah TPPU kita akan kembangkan lebih lanjut. Dan kita tetap melihat kepada hasil pemeriksaan lebih lanjut. Itu yang akan kita lihat lebih lanjut. Ya. Secepatnya. Kan kemarin di penggeledahan kemarin kan disebutkan ada penyitaan transaksi keuangan dan rekening. Nah itu udah ada update-nya nggak sih Pak Dir, berapa total rekening yang disita dan nilai rekening belum yang ada disita? Belum. Kades sama Sekdes itu udah diungkap belum? Siapa yang meminta mereka memalsukan? Nanti akan kita kembangkan. Jadi kita seperti beberapa kali saya sampaikan bahwa kami melakukan penyidikan secara profesional. Kita mulai dari ujungnya dulu, kita buktikan masing-masing perbuatan ini kan proses hukum yang kita laksanakan itu adalah terpenuhnya alat bukti terkait perbuatannya. Jadi ini ada pemalsuannya siapa yang nyuruh, siapa yang menyiapkan, itulah yang kita bangun. Seperti yang diharapkan rekan-rekan ataupun masyarakat adalah penyidik Polri yang profesional. Ya. Dipanggil nggak Pak nanti Pak dalam untuk Dengannya. Gini, kita memeriksa terhadap sebuah perkara ataupun melaksanakan penyidikan, tentu saja ada alasan. Alasannya dari keterangan-keterangan, baik itu saat ini yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka saat pemeriksaan saksi, tidak ada yang menyebut. Kalau yang dikatakan di media sosial dan lain sebagainya, itu kan kami tidak bisa menjadi patokan. Karena semuanya itu setiap apa yang dilakukan Polri tentu saja ada dasarnya. Ada dasarnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya disebut rekan-rekan salah satu di sini sebagai turut serta di media sosial, apakah saya harus manggil orang itu? Itu, ya. Pak Dir, berarti penyidikan ini nanti hanya akan berakhir di perkara pemalsuan saja atau akan juga didapatkan yang membuat pagar laut ini, Pak Dir? Negasinya, Pak Dir. Gini, pagar laut sudah ada domain penanganan lebih sendiri. Ya, domain penanganan sendiri terkait pagar laut itu kalau nggak salah di KKP sudah melaksanakan penyidikan. Kami kan berawal dari ditemukannya 2 SHGB. Sebetulnya 263 SHGB. 263 SHGB ini dihubungkan dengan pemasangan pagar laut kan tidak ada hubungannya. Karena kita mendapatkan pemalsuan di situ. Ya, Mas. Ya. Oh ya Pak, terkait dengan pertimbangan belum menahan Kades Kohot ini Pak, tadi kan kata Bapak itu harus ada pemeriksaan terlebih dulu gitu ya Pak ya. Mungkin ada pertimbangan lain Pak, soalnya kita lihat kemarin itu dia sempat menghilang. Bareskrim Polri menetapkan Kades Kohot sebagai tersangka di kasus pagar laut. Kasus ini terkait dengan dugaan pemalsuan sertifikat dan Kades Kohot sudah 2 kali diperiksa oleh Mabes Polri pada bulan Februari terkait dengan penerbitan 7 sertifikat hak milik dan 263 sertifikat hak guna bangunan di area perairan Tangerang. Dan demikian Breaking News Kompas TV kami tutup. Informasi soal
Aksi unjuk rasa mahasiswa akan kami lanjutkan di Kompas Petang berikut ini.